Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dengan NIM 28920500031. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Manajemen di Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini saya buat untuk melaksanakan ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Media Sosial oleh dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto. Langsung saja kita ke pembahasan tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai media sosial. Yang pertama, media sosial yaitu perkembangan teknologi sangat pesat di zaman era globalisasi saat ini. Teknologi menjadi sesuatu yang dibutuhkan dalam mempermudah setiap pekerjaan manusia. Salah satunya dalam hal komunikasi. Mudahnya setiap orang untuk berkomunikasi saat ini dimanapun dan kapanpun membawa dampak besar di kehidupan. Salah satunya penggunaan media sosial yang semakin menjamur di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan yang saat ini akan kita bahas, yakni kalangan remaja. Selain berbagai dampak positif yang kita dapat dari kemajuan teknologi saat ini, terdapat juga dampak negatifnya yang tidak begitu saja diabaikan. Salah satunya yang sangat berpengaruh adalah perubahan sifat dan karakter seseorang dari penggunaan alat-alat modern, khususnya media komunikasi. Facebook, Twitter, BBM, dan lain sebagainya seperti sah menjadi tren tersendiri di kalangan para remaja. Berbagai macam media sosial tersebut seolah tidak lagi bisa dipisahkan dari diri remaja itu sendiri. Meski begitu, tidak dapat diabaikan pengaruh penggunaan media sosial membawa berbagai dampak buruk yang sampai saat ini juga masih menjadi perdebatan bagaimana cara untuk mengatasinya. Selanjutnya berikut yang akan dibahas, yaitu yang pertama commenting culture, yang kedua medsos manusia karir, yang ketiga social gaming dan perilakunya, yang keempat bullying versus victimization. Yang pertama commenting culture, yaitu budaya berkomentar. Di kehidupan sosial Indonesia cenderung condong pada budaya lisan dibanding budaya tulis. Dalam hal ini adalah kehidupan sosial. Orang-orang lebih senang ngerumpi dibanding membaca. Orang yang membaca cenderung diolok-olok atau setidaknya disindir. Tekanan sosial membuat mereka terpaksa meletakkan bukunya dan ikut nimbrung. Dengan berkembangnya budaya lisan atau biasa disebut diskusi, akan lebih mudah mendapat sumber-sumber pengetahuan hanya sekedar katanya dan katanya, tanpa peduli untuk meneliti terlebih dahulu mengenai kebenarannya. Budaya berkomentar di era krisis membaca dapat mengakibatkan seseorang konservatif dalam berpikir namun radikal dalam tindakan. Persis seperti situasi nasional saat ini sejak beredarnya video di Kepulauan Seribu hingga datang putaran kedua. Selanjutnya yaitu media sosial manusia karir. Nah, di era milenial seperti sekarang, media sosial adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, khususnya masyarakat modern. Media sosial berperan penting karena berkaitan dengan banyak hal, termasuk pekerjaan. Maraknya media sosial membuat para pelamar kerja biasanya diminta untuk mencantumkan nama akun media sosial pribadinya atau bisa disebut dengan CV. Hal tersebut dilakukan agar perusahaan dapat menggali informasi pelamar dengan lebih dalam melalui unggahan-unggahan yang dibagikan di media sosialnya. Aktif di media sosial dapat memberikan dampak positif, namun jika penggunanya tidak tepat bisa juga memberikan dampak negatif. Selanjutnya di sini ada media sosial bisa menjadi salah satu faktor yang menghambat karir Anda. Yang pertama, individu tersebut menggunakan tata bahasa yang kurang baik. Yang kedua, permasalahan yang sering di media sosial individual karena suka berkomentar secara frontal. Yang ketiga, suka bergosip di media sosial agar proses pengembangan karir tidak terhambat. Yang keempat, sering individual membocorkan rahasia perusahaan. Dan yang kelima, update status yang bersifat negatif. Selanjutnya, bullying victimization, yaitu perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi juga mempengaruhi perilaku masyarakat. Jika zaman muncul istilah mulutmu harimaumu telah berubah menjadi jarimu harimaumu. Dari jari-jari mungil inilah orang-orang memposting kata-kata hinaan, ujaran kebencian, vulgar, hoaks, dan berita bohong yang merugikan orang lain. Kasus paling sering ditemukan adalah cyberbullying.
melalui sosial media hingga sang korban mengalami depresi. Cyberbullying ini menjadi fenomena baru terutama di kalangan anak-anak berusia remaja. Cyberbullying lebih kejam dibandingkan bullying karena meninggalkan jejak digital seperti foto, video, dan tulisan. Dampak cyberbullying juga tergolong dahsyat karena mampu mengguncang psikologi seseorang. Selanjutnya, ciri-ciri cyberbullying yaitu yang pertama, tidak ada kekerasan fisik atau non-violence. Yang kedua, antara pelaku dan korban sangat sedikit melibatkan kontak fisik. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi dan peralatan tertentu. Yang keempat, memanfaatkan jaringan telekomunikasi, media, dan informatika secara global. Lalu di sini ada dampak cyberbullying. Yang pertama ini yang menarik diri dari lingkungan sosial. Yang kedua, perasaan dikucilkan lingkungan. Yang ketiga, kesehatan fisik dan mental terganggu. Dan yang keempat, depresi dan ingin bunuh diri. Kesimpulan dari media sosial yaitu kehadiran media sosial sedikit banyak telah mempengaruhi pola kehidupan dalam masyarakat, mulai dari efek ketergantungan pengguna terhadap media sosial hingga pengaruh kehidupan sosial di lingkungan masyarakat. Media sosial begitu populer karena kemudahan-kemudahan yang ditawarkan di mana hal tersebut tidak dapat diperoleh melalui media tradisional. Dengan semakin populernya media sosial di kehidupan masyarakat, maka muncullah perusahaan-perusahaan di bidang pengembangan media sosial sebagai peluang bisnis yang baru. Selain perusahaan di bidang teknologi informasi, perusahaan-perusahaan lainnya juga dapat memanfaatkan media sosial sebagai pengganti media tradisional untuk menjalankan bisnisnya. Perkembangan suatu teknologi baru tentunya memiliki dampak positif serta dampak negatifnya. Dan di sini ada saran untuk pengguna media sosial. Media sosial telah menjadi sebuah kebutuhan baru dalam kehidupan manusia di zaman sekarang. Dengan demikian, penulis berharap semoga masyarakat mampu memanfaatkan keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh melalui media sosial, serta menghindari dampak-dampak negatif dari media sosial. Sesungguhnya masih banyak lagi keuntungan-keuntungan yang bisa kita peroleh dan manfaatkan dari media sosial. Untuk itulah masyarakat harus mampu berpikir lebih kreatif dan terbuka untuk mengeksploitasi kelebihan-kelebihan dari media sosial.